Bagian 1, Anak Miskin dari Krumlin. Aku lahir di Krumlin, Dublin pada 14 Juli tahun 1988. Tempat itu bukan lingkungan yang ramah bagi anak kecil yang lemah. Jalanannya keras dan dingin. Ayahku, Tony McGregor, bekerja sepanjang hidupnya demi menjaga keluarga tetap makan. Sementara ibuku, Margaret, mencoba membuat rumah kecil kami terasa hangat. Kami bukan keluarga kaya, bahkan sangat jauh dari kata itu. Dan sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat orang hidup tanpa mimpi besar. Saat umurku 12 tahun, aku mulai belajar tinju di Krumlin Boxing Club. Awalnya bukan untuk menjadi juara, aku hanya lelah, merasa takut. Tinju membuatku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Saat memukul samsak, aku merasa semua kemarahan di dalam dadaku keluar sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang tidak pernah diberikan sekolah ataupun lingkungan sekitarku. Rasa percaya diri. Ketika keluargaku pindah ke Lukin saat aku remaja, hidupku mulai terasa seperti jebakan. Aku menjalani magang sebagai tukang ledeng karena itulah jalan hidup normal bagi pria Irlandia biasa. Bangun pagi, lalu bekerja sampai tubuh pegal. Tapi setiap kali berjalan menuju proyek bangunan, saat udara dingin menusuk wajahku, ada satu pikiran yang terus menghantuiku. Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya. Aku takut menjadi pria biasa yang perlahan dilupakan dunia. Di tengah rasa frustrasi itu, aku bertemu Tom, agen yang mengenalkanku pada dunia MMA. Hidupku berubah sangat cepat sejak hari itu. Saat masuk gym dan mulai bertarung, aku seperti menemukan tempat yang selama ini kucari. Di sana aku tidak merasa kecil, tidak merasa gagal. Setiap pukulan membuatku merasa hidup. Dan semakin keras aku berlatih, semakin aku percaya bahwa suatu hari nanti aku akan keluar dari hidup menyedihkan ini. Tahun 2008 aku bertemu seorang perempuan bernama Devlin di sebuah klub malam di Dublin. Saat itu aku bukan siapa-siapa. Aku miskin, tidak terkenal, dan hidupku berantakan. Tapi anehnya, dia tetap memilih tinggal di sampingku. Saat aku memutuskan berhenti menjadi tukang ledeng demi mengejar MMA, hampir semua orang menganggapku gila. Namun dia tetap percaya, bahkan ketika aku sendiri mulai meragukan masa depanku. Saat aku menghabiskan waktu berlatih di gym, bekerja untuk membantu kebutuhan hidup kami, kadang kami bahkan hidup dari bantuan sosial pemerintah Irlandia. Aku masih ingat rasa malu saat mengambil uang bantuan itu. Sementara di dalam kepalaku, aku terus berkata bahwa suatu hari dunia akan mengenal namaku. Kedengarannya seperti hayalan orang bodoh, tapi semakin banyak orang menertawakanku, semakin besar rasa lapar yang tumbuh di dalam diriku. Bagian 2, Aku akan jadi terkenal. Karir profesionalku dimulai tahun 2008 dan kenyataan langsung menghantam wajahku. Aku kalah 2 kali di awal perjalanan MMA. Banyak petarung hancur karena kekalahan seperti itu. Tapi anehnya aku justru merasa semakin marah. Setiap kali terjatuh, aku merasa dunia sedang menertawakanku. Dan aku benci ditertawakan. Aku mulai berlatih lebih keras dibanding sebelumnya. Karena aku tahu satu hal, aku tidak punya jalan kembali. Saat petarung lain datang ke gym hanya untuk latihan, aku datang membawa obsesi. Aku mulai membayangkan arena besar. Bahkan ketika masih bertarung di tempat kecil yang penontonnya sedikit. Di kepalaku, aku sudah melihat lampu sorot, kamera, dan ribuan orang meneriakkan namaku. Banyak orang mengira aku terlalu percaya diri. Padahal sebenarnya, aku hanya takut kembali miskin. Takut hidupku kembali terasa kecil dan tidak berarti. Perlahan semuanya mulai berubah. Aku mulai menang terus. Gaya bertarungku agresif dan pukulan kiriku mulai dikenal banyak orang. Tapi yang benar-benar membuatku berbeda bukan cuma teknik bertarung. Mulutku juga mulai menjadi senjata. Aku bicara seolah aku sudah menjadi bintang besar. Bahkan saat belum punya apa-apa. Dan anehnya semakin banyak orang membenciku. Semakin banyak pula yang mulai memperhatikanku. Tahun 2011 aku memenangkan gelar featherweight di Cage Warriors. Lalu, beberapa waktu kemudian, merebut sabuk lightweight juga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah promotor itu, ada petarung yang memegang 2 gelar sekaligus. Saat sabuk itu melingkar di pinggangku, aku bisa merasakan sesuatu berubah di dalam kepalaku. Aku mulai percaya bahwa aku memang berbeda dari manusia biasa. Bahwa aku dilahirkan untuk berada di atas semua orang. Di luar arena hidupku masih sederhana.
Aku belum kaya, belum punya mobil mewah, ataupun rumah besar. Tapi ada satu hal yang mulai membuatku kecanduan. Perhatian, orang-orang mulai mengenal namaku di Irlandia. Wawancara mulai berdatangan, kamera mulai mengikuti gerak-gerikku. Dan tanpa sadar aku mulai menyukai rasa itu lebih dari apapun. Rasanya seperti akhirnya dunia melihat keberadaanku. Setelah sekian lama, aku merasa tidak dianggap. Tahun 2013, telepon yang mengubah hidupku akhirnya datang. UFC ingin merekrutku. Saat mendengar kabar itu, aku diam cukup lama. Semua rasa sakit, semua hinaan, semua pagi dingin. Saat menjadi tukang ledeng, tiba-tiba terasa seperti bagian dari sesuatu yang besar. Tapi jauh di dalam diriku, ada suara lain yang mulai tumbuh perlahan. Suara yang berkata bahwa ini baru permulaan dan suatu hari nanti, seluruh dunia akan berada di bawah kakiku. Bagian 3 pria paling berisik di F. Debutku di UFC terjadi pada April tahun 2013 melawan Marcus Brimage di Swedia. Banyak orang belum mengenalku saat itu. Mereka hanya melihat seorang pria Irlandia yang terlalu banyak bicara sebelum pertandingan dimulai. Tapi di dalam kepalaku, aku sudah merasa seperti pemilik arena itu. Saat pertarungan dimulai, aku menghancurkannya hanya dalam waktu 67 detik. Dan malam itu dunia mulai mendengar namaku untuk pertama kalinya. Aku mulai menikmati suara penonton. Sorakan mereka terasa seperti sesuatu yang membuat tubuhku hidup. Semakin banyak orang mencemoohku, semakin besar energiku. Aku sadar satu hal penting di UFC. Bertarung saja tidak cukup. Orang harus dibuat emosional. Mereka harus mencintaimu atau membencimu. Yang penting mereka tidak bisa berhenti membicarakanmu. Dan tanpa sadar aku mulai membangun karakter yang nantinya akan memakan diriku sendiri. Aku mulai menghina lawan-lawanku di depan kamera, bukan sekadar untuk lucu-lucuan. Aku ingin masuk ke kepala mereka. Aku ingin mereka marah, kehilangan fokus, lalu membuat kesalahan di dalam oktagon. Dan yang paling gila, cara itu terus berhasil. Satu persatu lawanku jatuh. Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier. Mereka semua datang dengan keyakinan masing-masing, lalu pulang sambil menatapku dengan wajah frustrasi. Semakin sering aku menang, semakin besar egoku tumbuh. Aku mulai percaya bahwa pikiranku memang berbeda dari orang lain, bahwa aku bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat petarung lain. Aku selalu membayangkan bagaimana pertarungan akan berakhir, lalu anehnya semuanya benar-benar terjadi. Orang-orang mulai menyebutku Mystic Meg, karena ramalanku hampir selalu tepat. Dan perlahan aku sendiri mulai percaya bahwa aku memang istimewa. Di balik semua kesombongan itu, sebenarnya ada ketakutan yang tidak pernah hilang. Aku takut berhenti menjadi pusat perhatian. Takut suatu hari orang-orang kembali melupakanku seperti dulu. Karena itulah aku terus bicara lebih keras, bertindak lebih liar, dan membuat pertunjukan lebih besar setiap kali kamera menyala. Aku tidak lagi hanya ingin menang. Aku ingin dunia terus melihatku setiap detik. Pada tahun 2014, aku merobohkan Dustin Poirier hanya dalam 2 menit. Setelah pertarungan aku berdiri di tengah arena sambil mendengar ribuan orang meneriakkan namaku. Saat itu ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti anak miskin dari Krumlin. Aku mulai merasa seperti seseorang yang kebal terhadap segalanya. Dan perasaan itulah yang nantinya akan menyeretku menuju kehancuran terbesar dalam hidupku. Bagian 4:13 detik yang mengubah dunia. Tahun 2015 aku akhirnya berdiri di depan pria yang dianggap tidak mungkin dikalahkan. Jose Aldo, raja divisi featherweight yang sudah memerintah hampir 1 dekade. Banyak petarung bahkan takut menyebut namanya. Tapi aku justru terus menghina dan memprovokasinya di depan dunia. Orang-orang mengira aku hanya mencari perhatian. Padahal sebenarnya aku memang percaya bisa menghancurkannya. Dan keyakinan itu terasa sangat nyata di dalam kepalaku. Menjelang pertarungan itu aku terus mengatakan hal yang sama di setiap wawancara. Aku akan mengalahkannya dengan cepat. Semua orang menertawakanku karena Jose Aldo dikenal sebagai monster yang nyaris sempurna. Tapi aku bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Aku melihat emosinya mulai rusak. Aku tahu kemarahannya perlahan mengambil alih pikirannya. Dan saat seorang petarung bertarung memakai emosi, dia sudah setengah kalah. Bahkan sebelum laga dimulai, malam 12 Desember tahun 2015, arena MGM Grand dipenuhi ribuan orang.
yang menunggu pertarungan terbesar dalam hidupku. Aku berjalan menuju oktagon dengan perasaan aneh, tidak gugup. Rasanya seperti aku sedang berjalan menuju sesuatu yang sudah kutonton ribuan kali di dalam pikiranku sendiri. Bahkan sebelum bel berbunyi, aku merasa sudah tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Lalu pertarungan dimulai. Jose bergerak maju dengan emosi yang meledak-ledak. Dan tepat saat itu tangan kiriku meluncur mengenai wajahnya dengan sempurna. Tubuhnya jatuh seketika ke lantai. Arena langsung meledak. Semuanya selesai. Hanya dalam 13 detik. 13 detik yang mengubah hidupku selamanya. Raja lama runtuh. Dan malam itu, dunia melahirkan monster baru bernama Dinotorio. Saat berdiri di tengah arena sambil memegang sabuk juara, aku bisa merasakan dunia benar-benar berada di kakiku. Orang-orang menatapku, bukan lagi seperti petarung biasa. Mereka melihatku seperti fenomena, seperti pria yang bisa memprediksi masa depan. Julukan Mystic Mac mulai menyebar kemana-mana. Dan tanpa sadar aku mulai menikmati pemujaan itu terlalu dalam. Setelah malam itu, hidupku berubah sangat cepat. Aku tidak lagi hanya terkenal di dunia MMA. Namaku mulai masuk televisi, media besar, acara hiburan, bahkan budaya populer. Uang mulai berdatangan dalam jumlah yang dulu terasa mustahil untuk kubayangkan. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada rasa lapar. Aku mulai percaya bahwa aku tidak mungkin jatuh. Bagian 5 Raja, 2 Takhta. Setelah mengalahkan Jose Aldo, aku mulai merasa tidak tersentuh. Setiap kali berjalan menuju arena, aku bisa melihat campuran rasa kagum dan takut di mata orang-orang. Rasanya seperti seluruh dunia sedang bergerak mengikutiku. Dan semakin besar sorakan penonton, semakin besar pula egoku tumbuh. Aku tidak lagi sekadar ingin menjadi juara. Aku ingin menjadi wajah utama dari seluruh olahraga ini. Namun tahun 2016 aku sempat merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Kekalahan. Nate Diaz membuatku menyerah lewat submission di UFC 196 malam. Itu aku seperti ditarik turun kembali ke bumi. Orang-orang mulai mengatakan semua kesombonganku akhirnya terbukti palsu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku kembali merasakan rasa malu yang dulu sering menghantuiku saat masih miskin di Dublin. Anehnya kekalahan itu justru membuatku semakin berbahaya. Aku terobsesi membalas semuanya. 5 bulan kemudian, aku menghadapi Nate lagi di UFC 202 dalam salah satu pertarungan paling brutal dalam karirku. Kami saling menghancurkan selama 5 ronde penuh. Saat akhirnya tanganku diangkat sebagai pemenang, aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa lega karena dunia belum berhenti memperhatikanku. Setelah itu rasa laparku berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku tidak puas hanya menguasai satu divisi. Aku ingin semuanya. Pada November 2016, aku menghadapi Eddie Alvarez untuk memperebutkan sabuk lightweight. Sebelum pertarungan aku kembali berbicara besar di depan kamera. Dan seperti biasanya, orang-orang menganggapku terlalu arogan. Tapi jauh di dalam hati mereka, sebagian mulai takut kalau aku benar lagi. Malam itu aku bertarung seperti orang kesurupan. Setiap pukulanku terasa tepat. Eddie Alvarez jatuh berkali-kali sampai akhirnya pertandingan dihentikan. Saat sabuk kedua diberikan kepadaku, arena langsung meledak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah UFC, ada satu orang memegang 2 sabuk juara sekaligus. Dan orang itu adalah aku. Aku berdiri di tengah oktagon sambil mengangkat kedua sabuk di depan ribuan penonton. Lampu sorot menyinari wajahku sementara semua orang meneriakkan namaku. Saat itu aku benar-benar merasa seperti raja dunia. Anak miskin dari Kremlin kini memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, ketenaran, dan yang paling berbahaya, aku mulai percaya bahwa semua aturan hidup tidak lagi berlaku untukku. Sejak malam itu, aku tidak lagi hidup seperti petarung lapar yang takut kehilangan masa depan. Aku mulai hidup seperti selebriti global. Jet pribadi, pesta, mobil mewah, jas mahal, kamera yang terus mengikutiku kemanapun. Dan tanpa kusadari perlahan aku mulai jatuh cinta pada kehidupan mewah itu. Lebih daripada pertarungan itu sendiri. Bagian 6 Satu Malam bernilai triliunan. Setelah menjadi juara 2 divisi, hidupku berubah terlalu cepat.
Aku bukan lagi sekadar atlet UFC. Aku sudah berubah menjadi mesin uang. Setiap langkahku diberitakan media. Setiap ucapanku dipotong menjadi headline di seluruh dunia. Dan semakin besar namaku, semakin aku merasa tidak ada lagi gunanya bertarung melawan petarung biasa. Aku mulai menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sabuk juara. Lalu muncul kesempatan yang terdengar gila. Floyd Mayweather Jr., salah satu petinju terbesar sepanjang masa. Banyak orang menganggap pertarungan itu lelucon. Seorang petarung MMA melawan legenda tinju dengan rekor sempurna. Bahkan sebagian orang mengira aku hanya mencari uang cepat sebelum karirku hancur. Tapi di dalam kepalaku aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat panggung terbesar yang pernah ada. Promosi pertarungan itu terasa seperti dunia sedang berputar di sekelilingku. Konferensi pers dipenuhi hinaan, ejekan, dan teriakan. Kamera terus menyorot wajahku kemana-mana. Dan semakin besar perhatian itu, semakin aku menikmatinya. Rasanya seperti aku tidak lagi hidup sebagai manusia biasa. Aku merasa seperti karakter besar yang diciptakan dunia untuk menghibur semua orang. Pada Agustus tahun 2017 aku masuk ke arena melawan Floyd Mayweather di Las Vegas. Malam itu terasa tidak nyata. Lampu, sorakan, jutaan penonton di seluruh dunia, semuanya terlalu besar untuk dijelaskan. Aku memang kalah di ronde ke-10. Tapi anehnya aku tidak merasa kalah. Karena saat malam itu selesai, aku membawa pulang sekitar 100 juta dolar Amerika. Jumlah uang yang bahkan tidak pernah bisa kubayangkan saat masih menjadi tukang ledeng miskin di Dublin. Secara logika hidupku seharusnya sempurna setelah malam itu. Aku bisa berhenti bekerja selamanya. Aku bisa hidup tenang bersama keluarga dan menikmati semua hasil perjuanganku. Tapi justru disitulah semuanya mulai rusak. Ada sesuatu yang hilang saat aku bangun setiap pagi. Selama bertahun-tahun rasa lapar dan rasa takut kehilangan masa depan mendorongku terus maju. Namun sekarang aku sudah punya segalanya. Aku teringat kutipan Marver yang pernah ku dengar bertahun-tahun sebelumnya. Sangat sulit bangun pagi untuk berlari menembus hawa dingin ketika kamu tidur memakai piyama sutra mahal. Dan tanpa kusadari kalimat itu perlahan menjadi kenyataan hidupku sendiri. Disiplin yang dulu membentukku mulai hilang sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi bertarung untuk bertahan hidup. Aku mulai hidup hanya untuk menikmati hasilnya. Aku mulai tenggelam dalam pesta, alkohol, kapal mewah, jas mahal, dan bisnis whisky proper nomor 12 yang terus menghasilkan uang besar. Dunia melihatku sebagai simbol kesuksesan. Tapi jauh di dalam kepalaku ada sesuatu yang perlahan membusuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku kehilangan tujuan. Dan seorang pria yang terbiasa hidup dengan pertarungan akan menjadi sangat berbahaya saat dia tidak lagi punya alasan untuk bertarung. Bagian 7, saat aku tidak lagi lapar. Setelah pertarungan melawan Floyd, aku perlahan menjauh dari oktagon. Hari-hariku tidak lagi dipenuhi suara samsak dan latihan keras di gym. Aku lebih sering berada di kapal mewah, klub malam, atau pesta yang tidak pernah benar-benar selesai. Orang-orang tetap meneriakkan namaku kemanapun aku pergi. Tapi anehnya semakin besar sorakan itu, semakin kosong perasaanku saat sendirian. Aku mulai jarang berlatih serius. Tubuhku masih kuat, tapi pikiranku berubah. Dulu aku rela berdarah demi mengejar mimpi. Sekarang aku sudah punya semua yang dulu kuinginkan. Rumah besar, mobil mahal, jet pribadi. Bahkan whisky milikku sendiri bernama Proper nomor 12 mulai menghasilkan jutaan dolar. Dunia melihatku seperti raja yang berhasil menaklukkan segalanya. Namun di balik semua kemewahan itu aku mulai kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli uang. Tujuan hidup. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan rasa lapar yang membuatku terus bergerak maju. Tapi sekarang rasa lapar itu menghilang. Dan saat seorang petarung kehilangan rasa laparnya, bagian paling berbahaya dari dirinya akan mulai mencari pelampiasan lain. Aku mulai menikmati perhatian lebih daripada pertarungan itu sendiri. Kamera, media sosial, pesta, semua terasa seperti candu baru. Setiap kali orang membicarakanku, aku merasa masih hidup. Tapi saat suasana mulai sepi, ada rasa gelisah aneh yang muncul di dalam dada. Aku seperti takut dunia akan melupakanku jika aku berhenti membuat kegaduhan. UFC mulai kehilangan kesabaran karena aku terlalu lama tidak bertarung. Akhirnya kedua sabuk juaraku dicabut. Dulu aku rela melakukan apa saja demi mendapatkan sabuk itu. Tapi saat kehilangannya, aku malah mencoba berpura-pura tidak peduli. Padahal jauh di dalam hati aku tahu sesuatu dalam diriku mulai runtuh perlahan. Aku tidak lagi menjadi petarung yang dulu. Dan di saat aku sibuk menikmati kehidupan mewahku, ada seseorang di tempat lain yang sedang membangun dirinya dalam diam. Seseorang yang tidak peduli pada pesta, kamera, ataupun ketenaran. Seorang pria dari Dagestan yang hidupnya hanya berisi disiplin dan pertarungan.
Namanya Habib Nurmagomedov. Dan tanpa kusadari, dialah mimpi buruk yang akan menghancurkan semua ilusi tentang diriku. Bagian 8 pria dari Dagestan. Ada satu hukum kejam dalam dunia pertarungan. Saat seorang juara mulai sibuk menikmati hidupnya, selalu ada seseorang di tempat lain yang sedang berlatih diam-diam untuk merebut semuanya. Dan pria itu bernama Habib Nurmagomedov. Berbeda denganku, hidupnya tidak dipenuhi kamera, jas mahal, atau pesta. Ia dibesarkan keras di Dagestan oleh ayahnya Abdul Manap dan ditempa seperti mesin perang sejak kecil. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengganggu saat melihatnya bertarung. Habib tidak punya rasa takut. Ia tidak tertarik menjadi terkenal. Ia tidak butuh perhatian. Dan itu membuat semua senjata yang selama ini kugunakan terasa tidak berguna. Selama bertahun-tahun aku menghancurkan lawan lewat tekanan mental sebelum pertarungan dimulai. Tapi pria ini berbeda. Tatapannya dingin dan kosong seperti seseorang yang datang hanya untuk menyelesaikan tugas. Konflik kami mulai memanas saat rekanku, Artem Lobov, bertemu dengannya di hotel menjelang UFC ke-223. Habib marah karena Artem pernah menyebutnya pengecut di media. Di depan banyak orang, ia menampar dan mempermalukannya. Saat mendengar kabar itu, egoku langsung meledak. Aku tidak bisa menerima orang lain menyentuh bagian dari kelompokku dan lolos begitu saja. Rasanya seperti seluruh harga diriku diinjak di depan dunia. Aku terbang ke New York bersama rombonganku dalam keadaan penuh amarah. Tapi yang kulakukan bukan tindakan seorang atlet profesional. Aku menyerang bus yang ditumpangi Habib dan para petarung lain. Sebuah troli besi kulempar ke arah kaca bus sampai pecah dan melukai beberapa orang di dalamnya. Saat itu aku tidak berpikir panjang. Aku hanya ingin melampiaskan kemarahan yang sudah lama tidak bisa kukendalikan. Dunia langsung gempar melihat tindakanku. Polisi datang. Media menyebutku seperti kriminal jalanan, bukan mantan juara dunia. Untuk pertama kalinya aku mulai merasa hidupku bergerak di luar kendaliku sendiri. Tapi anehnya sebagian diriku tetap menikmati semua kekacauan itu. Semakin besar kontroversinya, semakin besar perhatian yang kuterima. Dan tanpa kusadari aku mulai kecanduan kekacauan sama seperti aku kecanduan kemenangan. Beberapa hari setelah insiden itu, Habib memenangkan sabuk lightweight yang sebelumnya dicabut dariku. Ironisnya saat ia berdiri sebagai raja baru UFC, aku justru berdiri di depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku sendiri. Rasanya seperti dunia sedang memperlihatkan dua arah hidup yang berbeda. Satu orang naik ke puncak lewat disiplin sementara yang lain perlahan tenggelam oleh egonya sendiri. UFC langsung melihat besarnya kebencian di antara kami dan membangun pertarungan terbesar dalam sejarah mereka. UFC 229, semua orang menontonnya bukan hanya karena sabuk juara. Mereka ingin melihat apakah aku masih benar-benar monster yang dulu mereka takuti atau hanya pria kaya yang perlahan kehilangan akal sehatnya sendiri. Bagian 9 malam saat egoku dihancurkan. Menjelang UFC 229 aku berubah menjadi seseorang yang bahkan sulit ku kenali sendiri. Dulu kata-kataku tajam dan penuh permainan psikologis, tapi kali ini semuanya terasa lebih gelap. Aku mulai menghina ayah Habib, negaranya, bahkan agamanya di depan dunia. Aku mengira semua itu hanya bagian dari promosi pertarungan. Padahal sebenarnya aku sedang memperlihatkan betapa rusaknya isi kepalaku sendiri. Malam 6 Oktober tahun 2018 seluruh dunia menonton kami di Las Vegas. Arena terasa seperti medan perang. Sorakan penonton begitu keras sampai dadaku bergetar. Saat berjalan menuju oktagon, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku masih pria yang sama seperti dulu. Mystic Mac, Raja UFC, monster yang selalu benar. Tapi jauh di dalam hati ada ketakutan kecil yang terus mencoba muncul ke permukaan. Begitu pertarungan dimulai, aku langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Habib tidak peduli pada semua omong kosongku. Tatapannya tetap dingin seperti batu. Ia menekanku ke bawah lalu menghujani wajahku dengan pukulan. Di tengah keributan arena aku mendengar suaranya berkata, "Ayo bicara sekarang." Kalimat itu menghantam kepalaku lebih keras daripada pukulannya sendiri. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar tidak berdaya. Setiap ronde terasa seperti bagian dari diriku sedang dihancurkan satu persatu. Penonton yang dulu bersorak untukku kini mulai diam melihatku terus ditekan. Tidak ada lagi aura tak terkalahkan itu. Tidak ada lagi pria yang bisa memprediksi masa depan. Yang tersisa hanyalah seorang manusia biasa yang sedang dipermalukan di depan jutaan pasang mata. Lalu ronde keempat datang. Aku terjebak dalam kuncian leher tanpa jalan keluar. Saat itu ada sepersekian detik di mana aku sadar semuanya sudah selesai. Dan akhirnya tanganku bergerak melakukan tap out. Arena langsung meledak. Habib menang dan malam itu bukan hanya tubuhku yang kalah. Egoku juga dihancurkan di depan dunia. Saat duduk di sudut oktagon setelah pertarungan selesai, aku merasa kosong, sangat kosong.
Semua kesombongan yang selama ini ku bangun runtuh begitu saja. Dan yang paling menyakitkan bukan rasa sakit di wajah atau tubuhku, tapi kenyataan bahwa untuk pertama kalinya aku melihat diriku sendiri tanpa topeng di Notorious. Aku bukan monster tak terkalahkan. Aku hanya pria yang tersesat terlalu jauh di dalam egonya sendiri. Banyak orang mengira kekalahan itu akan membuatku berubah menjadi lebih baik. Mereka pikir aku akan kembali rendah hati dan mulai membangun hidupku lagi dari awal. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena setelah malam itu aku tidak benar-benar memperbaiki diriku. Aku hanya menjadi lebih marah, lebih liar, dan lebih kehilangan arah dibanding sebelumnya. Bagian 10. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Setelah kalah dari Habib, ada sesuatu di dalam diriku yang seperti patah. Tapi bukannya memperbaiki diri, aku justru semakin tenggelam dalam kemarahan. Aku mulai menyerang siapa saja yang membuat egoku terusik. Rasanya seperti ada api di dalam kepala yang tidak pernah padam. Dan semakin aku mencoba menutupi rasa malu itu dengan kesombongan, semakin buruk semuanya menjadi. Pada tahun 2019 aku merampas dan menghancurkan ponsel seorang penggemar di Miami hanya karena ia merekamku. Saat itu aku tidak berpikir seperti atlet profesional. Aku bereaksi seperti pria yang kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Dunia mulai melihat sisi lain diriku yang dulu tersembunyi di balik kemenangan dan sorotan kamera. Tidak lama kemudian sebuah video muncul dari sebuah pub di Dublin. Dalam video itu aku terlihat memukul seorang pria tua hanya karena ia menolak mencicipi si proper nomor 12 milikku. Saat melihat rekaman itu tersebar ke seluruh dunia, ada bagian kecil dari diriku yang merasa malu. Tapi bagian lain justru semakin marah karena semua orang mulai melihat kelemahanku. Aku mencoba kembali bertarung untuk membuktikan bahwa aku masih Conor McGregor yang dulu. Tahun 2020 aku mengalahkan Donald Cerrone hanya dalam 40 detik. Untuk sesaat aku kembali merasakan euforia lama itu. Sorakan penonton, kamera, dan kemenangan membuatku merasa hidup lagi. Tapi rasa itu tidak bertahan lama. Karena jauh di dalam diriku, kekalahan dari Habib masih terus menghantui seperti luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Aku mulai terlihat semakin tidak stabil. Media sosialku dipenuhi ledakan emosi yang aneh. Kadang aku terdengar percaya diri berlebihan lalu beberapa jam kemudian terlihat seperti pria yang marah pada seluruh dunia. Orang-orang terdekatku mulai melihat perubahan itu. Tapi semakin banyak orang mencoba menasihatiku, semakin keras aku menolak mendengarkan siapapun. Lalu datanglah Dustin Poirier untuk kedua kalinya pada tahun ke-2021. Kali ini semuanya berbeda. Ia bukan lagi petarung yang dulu kukalahkan dengan mudah. Dan aku juga bukan pria lapar yang dulu bertarung demi bertahan hidup. Saat pertarungan berlangsung aku mulai sadar tubuhku tidak lagi bergerak seperti dulu. Kecepatan, fokus, dan instingku terasa memudar sedikit demi sedikit. Dan kemudian momen itu datang. Kakiku melintir parah saat aku melangkah mundur. Tulangnya patah di depan jutaan penonton dunia. Aku jatuh ke lantai sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi bahkan dalam keadaan seperti itu aku masih berteriak menghina Dustin dan istrinya. Saat duduk di sudut oktagon malam itu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada patah tulang sedang terjadi. Aku benar-benar mulai kehilangan diriku sendiri. Bagian 11 monster bernama The Notorious. Setelah kakiku patah melawan Dustin Poirier, hidupku terasa semakin kacau. Tubuhku memang perlahan pulih, tapi pikiranku justru semakin rusak. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pesta, kapal mewah, dan lingkaran orang yang selalu mengatakan iya pada semua tingkah lakuku. Tidak ada lagi orang yang benar-benar berani menghentikanku. Dan mungkin itulah hal paling berbahaya saat seseorang memiliki terlalu banyak uang dan kekuasaan. Publik mulai melihat tingkah lakuku semakin aneh. Aku sering meledak di media sosial lalu menghapus postingan beberapa jam kemudian. Kadang aku terdengar seperti pria yang masih yakin bisa menaklukkan dunia. Tapi di waktu lain aku terlihat seperti seseorang yang sedang berperang melawan pikirannya sendiri. Rumor tentang alkohol dan obat-obatan mulai menyebar kemana-mana dan orang-orang mulai percaya aku benar-benar kehilangan kendali. Pada pertengahan 2023 aku menghadiri acara promosi NBA di Miami Heat. Malam itu seharusnya hanya hiburan biasa. Tapi aku malah memukul maskot tim dengan sangat keras sampai orang di dalam kostum itu harus dibawa ke rumah sakit. Saat video kejadian itu menyebar, dunia tidak lagi melihatku sebagai petarung karismatik. Mereka mulai melihatku seperti pria kaya yang emosinya tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Yang lebih parah, aku mulai percaya bahwa namaku terlalu besar untuk disentuh siapapun. Aku berbicara tentang kemungkinan menjadi presiden Irlandia seolah semuanya mungkin dibeli dengan uang dan popularitas. Dulu rasa percaya diriku membuatku menakutkan di dalam arena. Tapi sekarang rasa percaya diri itu berubah menjadi delusi yang perlahan memakan akal sehatku sendiri.
Lalu akhir tahun 2024 datang seperti pukulan terakhir yang menghancurkan semuanya. Dalam sidang sipil di Irlandia, aku dinyatakan bersalah atas kasus kekerasan seksual di masa lalu. Dunia langsung gempar. Nama yang dulu dilulukan sebagai kebanggaan Irlandia kini disebut sebagai simbol sisi tergelap ketenaran dan kekuasaan. Bahkan Perdana Menteri Irlandia Simon Harris secara terbuka mengecamku di depan publik. Yang paling menghancurkanku bukan hanya vonis itu, tapi kenyataan bahwa aku telah mengkhianati di Devlin. Perempuan yang dulu tetap bertahan saat aku miskin, tidak terkenal, dan hidup dari bantuan sosial pemerintah. Saat semua orang meragukanku, dia percaya. Tapi setelah aku memiliki segalanya, justru aku sendiri yang berubah menjadi pria yang dulu paling kubenci. Perusahaan mulai menjaga jarak dariku. Citra Rotorius yang dulu menjual jutaan tiket kini berubah menjadi beban. Dunia yang dulu memujaku perlahan mulai menjauh satu persatu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai melihat kenyataan yang paling menyakitkan. Lawan paling berbahaya dalam hidupku ternyata bukan Jose Aldo, bukan Nede Diaz, dan bukan juga Habib Nurmagomedov. Lawan itu adalah diriku sendiri. Bagian 12 saat sorotan lampu mulai padam. Ada masa di mana aku benar-benar percaya dunia tidak akan pernah berhenti mencintaiku. Setiap langkahku menjadi berita. Setiap ucapanku dipotong menjadi judul besar di media. Aku merasa seperti manusia yang lebih besar daripada hidup itu sendiri. Tapi ketenaran punya satu sisi kejam yang jarang dibicarakan orang. Ia membuatmu lupa bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. Semakin lama aku hidup sebagai Noroyus, semakin aku melupakan siapa Connor sebenarnya. Awalnya karakter itu hanya topeng untuk menjual tiket dan membuat orang tertarik menonton pertarunganku. Tapi saat uang triliunan datang dan seluruh dunia terus memujiku, batas antara topeng dan diriku perlahan menghilang. Aku mulai hidup sebagai karakter itu sepanjang waktu. Dan monster itu akhirnya mengambil alih semuanya. Dulu rasa laparku membuatku disiplin. Saat masih miskin aku rela bangun pagi, berdarah di gym, dan menahan rasa sakit demi satu tujuan besar. Tapi setelah memiliki segalanya, rasa lapar itu hilang. Tidak ada lagi ketakutan kehilangan masa depan. Tidak ada lagi alasan kuat untuk terus mengendalikan diri. Dan saat batas itu hilang, semua sisi buruk di dalam diriku tumbuh tanpa rem. Aku mulai sadar uang dan ketenaran sebenarnya tidak pernah mengubah seseorang. Semua itu hanya memperbesar siapa diri kalian sebenarnya. Jika di dalam diri seseorang ada ego, kemarahan, dan rasa haus akan perhatian, maka uang akan membuat semuanya jauh lebih besar. Dan mungkin itulah yang terjadi padaku. Aku tidak dihancurkan oleh satu kekalahan. Aku dihancurkan oleh diriku sendiri yang terus dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Kadang aku memikirkan kembali masa saat masih menjadi tukang ledeng di Dublin. Pagi dingin, pakaian penuh debu, tangan kasar, dan rasa lapar yang terus membakar dadaku. Anehnya justru saat tidak punya apa-apa aku merasa lebih hidup dibanding saat memiliki segalanya. Karena dulu aku masih punya arah. Masih punya alasan untuk bertarung. Sedangkan sekarang aku sering merasa seperti pria yang berdiri di tengah keramaian sambil kehilangan dirinya sendiri. Meski begitu, sejarah tetap akan mengingat namaku. Aku membantu membawa Ma menjadi tontonan global dan membuktikan bahwa anak miskin dari Krumlin bisa mengguncang dunia. Tapi warisan itu akan selalu dibayangi satu kenyataan pahit. Menaklukkan dunia ternyata jauh lebih mudah dibanding menaklukkan ego di dalam kepala sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran paling mengerikan dari hidupku. Puncak tertinggi bukanlah tempat paling berbahaya bagi manusia. Tempat paling berbahaya justru saat seseorang mendapatkan semua yang pernah diimpikannya. Lalu perlahan tidak lagi mengenali dirinya sendiri.